apa kabarnya nih? Dahsyat luar biasa ya. Kita mau tetap semangat terus menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pada sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta ampun sama Tuhan atas semua dosa dan kesalahan kita. Dan kita mau terus berpengharapan sama Tuhan. Kita mau terus percaya bahwa perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Kita mau percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib dan mampu melakukan segala hal. Mari kita sembah Tuhan pada sore hari ini. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau setia,
dalam lagu ini Yesus, bahwa Engkau Allah Immanuel Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan, Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semuanya Bapa. Berkat-Mu yang tak pernah habis Tuhan dalam hidup kami, berkat-Mu yang tak pernah kurang Tuhan dalam hidup kami, perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami masih dapat beribadah Tuhan, walau di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu hadirat yang sama Tuhan, sama seperti kami beribadah seperti biasa Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Kau hadir Tuhan, Kau datang Tuhan dalam ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau ada Tuhan dalam setiap pujian kami Tuhan. Dan hanya Engkau Tuhan yang menjadi pusat dari penyembahan dan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke God Troopers, sebelum kita muji Tuhan, aku mau cek sound dulu nih. Masih pada ingat gak ya? Coba nih, God Troopers. Wow, bisa lebih semangat lagi ya. Yang di rumah juga ya, kita bisa lebih semangat lagi ya. Kita memuji Tuhan, kita harus semangat, kita harus powerful ya buat memuji Tuhan ya. God Troopers. Wow, yo kita memuji Tuhan. Yo semuanya. To you I can do anything, I can do all things, for it's you give me strength. Nothing is impossible through you, blind eyes are open, strongholds are broken, I am living by faith. Nothing is impossible. Mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersukacita pada sore hari ini. Haleluya. I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you
Mari teman-teman semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang semuanya kita untuk menyiapkan hati kita. Kita mau saat teduh sebentar, kita mau undang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita mau rasakan berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau rasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa ajaib dan luar biasanya Tuhan kita. Tuhan selalu menyertai kita di mana kita berada. Untuk itu kita mau menyembah Tuhan pada sore hari ini. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan pada sore hari ini.
Mari kita berdoa di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur dalam keadaan yang dilanda pandemi COVID ini masih bisa berdoa, mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, untuk kami belajar akan firman-Mu. Ajari setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan, pemirsa yang ada di rumah Tuhan, untuk lebih lagi mengenal akan Engkau, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang setia, menyertai setiap kami di dalam masa-masa sulit hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, K-Troopers yang ada di rumah, masih stay at home, jangan pergi kemana-mana, jaga kesehatan, tetap sehat. Baik, tema firman hari ini yaitu menjadi manusia baru, menjadi ciptaan yang baru. Kalau ada yang baru, pasti berarti ada yang lama. Menjadi Kristen itu bukan hanya sekedar kita beragama, tetapi yang lebih penting menjadi seorang Kristen ada satu perubahan. Dari manusia yang lama menjadi manusia yang baru. Nah, Paulus menjelaskan secara rinci bagaimana itu manusia lama dan bagaimana itu manusia yang baru. Manusia lama di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19, yaitu intinya manusia yang hidupnya tidak mengenal Allah, manusia yang jauh dari persekutuan, manusia yang penuh hawa nafsu, degil, serakah, dan hidup di dalam kecemaran. Pokoknya yang enggak jauh-jauh dari dosa, itu manusia lama. Kemudian manusia baru di ayat selanjutnya, di Efesus 4 ayat 23, yaitu dibaharui di dalam roh. Setiap kita harus mengikuti ajaran yang sudah diajarkan baik di gereja, baik oleh kakak rohanimu, dalam kebaktian youth. Untuk apa? Untuk berubah dari manusia yang lama menjadi ke manusia yang baru. Diubahkan, rohnya diubahkan, karakternya diubahkan, cara pandangnya, cara pikirnya, semua berubah. Dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Nah, untuk menjadi manusia yang baru, itu perlu lahir kembali. Mari kita buka ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Saya bacakan ya. Dalam percakapan dengan Nikodemus, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat ini berkata, setiap kita harus dilahirkan kembali. Seringkali kita berpikiran sama dengan seperti Nikodemus. Kita berpikiran hanya yang jasmani. Dan kata Nikodemus, bagaimana kita yang sudah menjadi manusia ini, yang sudah tua apalagi ya, bisa masuk kembali ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Ini pemikiran Nikodemus, berpikir secara jasmani. Tapi Tuhan berpikir, Tuhan berkata harus dilahirkan kembali. Apanya yang harus dilahirkan kembali? Yang harus dilahirkan kembali adalah rohaninya. Seperti Efesus tadi berkata, dibaharui di dalam roh.
Nah, ini yang harus dilahirkan kembali adalah rohnya, jiwanya. Nah, kapan? Sekarang saatnya. Momen yang tepat saat stay at home, tubuh kita nggak bisa pergi kemana-mana karena pandemi COVID. Stay at home di rumah, tetap di rumah. Demikian juga roh kita. Roh kita juga stay. Stay di mana? Stay dalam kandungan rohani. Tetap tinggal di dalam kandungan rohani. Di mana dalam kandungan rohani itu ada proses. Dari janin rohani sampai kepada manusia rohani. Yohanes 3 ayat yang ke-6 berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Artinya apa? Ketika roh kita bersekutu dengan Tuhan, ketika roh kita intimasi dengan Tuhan, roh kita akan diperbaharui dari sehari ke sehari. Sehingga kita menjadi manusia yang baru. Ini saatnya sekali lagi. Saat stay at home, kita di rumah, kita seperti roh kita dalam satu kandungan rohani. Lalu ngapain kita di saat kita berada dalam kandungan rohani? Yaitu belajar mengenal Tuhan. Yohanes 3 ayat 2, ketika Nikodemus datang kepada Tuhan malam-malam. Ngapain Nikodemus datang kepada Tuhan malam-malam? Nikodemus datang kepada Tuhan malam-malam untuk belajar firman, untuk mengenal firman, untuk mengerti seperti apa sih Yesus itu. Siapa Nikodemus? Nikodemus adalah seorang pemimpin agama, pengajar Israel. Bukan orang sembarangan loh. Tapi ketika Yesus berkata, seorang harus dilahirkan kembali, Niko enggak paham. Niko cuma hanya berpikiran yang jasmani, bukan yang rohani. Bahkan di ayat yang ke-7 dipertegas, janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Di ayat yang ke-10 kata Yesus, engkau adalah pengajar Israel. Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini artinya Nikodemus gagal paham. Ketika Yesus berbicara rohani, dia menangkap jasmani. Ini sekilas tentang Nikodemus yang gagal paham. Nikodemus adalah seorang pengajar, seorang guru besar. Dia ahli Taurat, bisa gagal paham. Apalagi kita yang buka Alkitabnya cuma setiap hari Minggu ya. Jadi buka Alkitab tidak hanya setiap hari Minggu, setiap hari belajar mengenal. Kalau kelasnya Nikodemus saja gagal paham, apalagi kelasnya kita. Ini harus kita belajar supaya kita mengenal akan Tuhan. Saatnya, saya katakan sekali lagi, saatnya ini ada seperti dalam kandungan rohani. Saya kasih contoh, saat Elia menghampiri Elisa yang sedang membajak sawah. Kemudian Elia melemparkan jubahnya kepada Elisa. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang 19 dan 20. Dilemparkannya jubah Elia untuk mengajak Elisa melayani. Artinya apa? Elisa diajak untuk pergi melayani Tuhan. Nama Elisa baru muncul di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-1. Ketika Elia hendak terangkat ke surga dalam angin dan badai, baru nama Elisa kembali muncul. Di mana Elisa? Contoh yang kedua, ketika Yesus berumur 12 tahun, ketika diajak orang tuanya dalam perayaan Paskah di Yerusalem, Yesus hilang selama 3 hari. Ternyata setelah ketemu Yesus ada di Bait Allah, lagi membacakan kitab Taurat. Hilang 3 hari, umur 12 tahun. Baru ketemu lagi, itu terjadi dalam Lukas 2, baru ketemu lagi di dalam Lukas 3.
Lukas 3 ayat yang ke-23. Ketika itu Yesus berusia 30 tahun. Dari usia 12 tahun sampai usia 30 tahun. Kemana Yesus? Kemana Elisa? Mereka ada dalam satu kandungan rohani. Belajar mengenal Tuhan. Elisa mengikuti Elia, mengikuti cara-cara melayani. Yesus juga belajar di sinagog, belajar akan Taurat. Menurut tata cara Yahudi, bahwa ketika setelah umur 30 baru boleh melayani. Di mana Elisa, di mana Yesus? Mereka ada dalam satu kandungan rohani. Mari kita gunakan saat-saat kita dalam saat kandungan rohani, yaitu untuk belajar mengenal Tuhan. Buka Alkitabmu, kenali Tuhan Allahmu. Untuk menuntun masa depanmu, belajar mulai dari sekarang. Buka Alkitab, kenali Tuhan Allahmu. Sehingga ketika tiba saatnya, stay at home ini selesai, work at home ini selesai, learning at home ini selesai, kita akan ketemu dengan guru, kita akan ketemu dengan kerabat, kita akan ketemu dengan teman-teman, kita akan ketemu lagi dengan sahabat, sebagai manusia yang sudah dilahirkan kembali, sebagai manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jangan ngegame terus, jangan nonton drama Korea terus. Tubuhmu gak akan sakit ketika engkau gak ngegame. Bahkan lebih sehat, karena ada yang ngegame sampai berjam-jam, mungkin berhari-hari gak makan, gak pulang rumah. Tapi ketika setiap kita tidak memperhatikan roh kita, lama-lama roh kita akan padam. Dan ketika roh kita akan padam, kita berarti gagal menjadi manusia yang baru. Dan ketika kita gagal menjadi manusia yang baru, Yohanes 3 ayat 3 berkata bahwa kalau enggak dilahirkan kembali, kita enggak akan melihat kerajaan Allah. Kita gagal menjadi manusia yang baru. Selamat belajar mengenal Tuhan di saat pandemi COVID ini. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan. Tiba saatnya kita semua lahir kembali menjadi manusia yang baru. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajari setiap kami untuk mengenal akan Engkau, untuk hidup lagi, lebih lagi paham akan Engkau Tuhan, Allah yang mengerti setiap kami. Tapi kadang kami tidak mengerti akan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ajari anak-anak-Mu Tuhan untuk lebih dekat. Ajari anak-anak-Mu Tuhan untuk menggunakan waktu-waktu yang sekarang ini Tuhan, untuk memposisikan setiap rohani kita dalam satu kandungan rohani. Tiba saatnya pandemi ini selesai, kami menjadi manusia-manusia yang dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.